Sejarah Banyuwangi sering dijuluki kota santet. Banyuwangi adalah kabupaten di ujung timur Pulau Jawa yang mempunyai banyak julukan, yakni Bumi Blambangan, Kota Osing, The Sunrise of Java, dan Kota Gandrung. Adalah beberapa julukan dari kabupaten yang berbatasan langsung dengan Selat Bali ini. Selain itu, Banyuwangi juga dikenal sebagai kota santet. Bahkan konon dulunya memang ada sebuah jargon yang mengatakan bahwa cukup Rp5.000 saja sudah bisa pesan santet. Lantas bagaimana awal mula Banyuwangi dijuluki sebagai kota santet? Teluh Rp5.000. Sejak dulu adanya ilmu putih dan ilmu hitam, termasuk santet, dipercaya secara luas di Banyuwangi. Orang-orang yang menjalankan ilmu hitam seperti dukun santet memperoleh kemampuan mereka dari orang lain, bukan diturunkan. Santet dapat menyebabkan berbagai musibah atau penyakit dan sering mengakibatkan kematian. Sebagai balasannya, penduduk setempat akan mengambil berbagai langkah terhadap orang yang diyakini sebagai dukun santet. Langkah yang dilakukan dapat berupa aksi pengrusakan terhadap rumah dukun santet, pengusiran dari desa, hingga membunuh mereka. Pembunuhan terhadap orang yang diyakini sebagai dukun santet pun tidak jarang dilakukan. Bahkan saking akrabnya masyarakat dengan santet atau teluh, dulu ada sebuah jargon di Banyuwangi yang mengatakan cukup Rp5.000 saja sudah bisa pesan santet. Tragedi pembantaian dukun santet 1998. Unsur klinik di Banyuwangi semakin santer ketika terjadi tragedi pembantaian dukun santet pada tahun 1998. Bahkan julukan kota santet muncul pasca tragedi tewasnya 100 orang itu. Pembantaian dukun santet 1998 adalah peristiwa pembunuhan terhadap orang-orang yang diduga melakukan praktek ilmu hitam atau santet di Banyuwangi. Dalam kurun waktu Februari hingga September 1998 ini, telah terjadi pembunuhan terhadap 100 orang lebih yang dituduh sebagai dukun santet. Pada saat itu, Bupati Banyuwangi Kolonel Polisi H.T. Purnomo Sidik melalui radiogram atau pesan tertulis meminta seluruh jajaran aparat untuk mendata orang-orang yang diduga memiliki ilmu hitam. Namun, setelah radiogram dikeluarkan dan dilakukan pendataan, yang terjadi justru pembantaian. Bahkan seiring perjalanan waktu, pembunuhan semakin meluas. Dalam sehari ada 2 hingga 9 orang tewas terbunuh secara misterius. Pelaku pembunuhan dalam peristiwa ini adalah warga sipil dan oknum asing yang disebut ninja. Mereka muncul dengan memakai pakaian serba hitam
dan kedapatan memakai portofon atau handy-talkie ketika sedang melakukan aksinya. Dalam tragedi ini, setelah dilakukan pendataan, ternyata banyak di antara para korban yang bukan merupakan dukun santet. Para korban yang berjatuhan adalah guru mengaji, dukun suwu atau dukun penyembuh, dan tokoh-tokoh masyarakat seperti ketua RT atau RW. Kasus santet di Banyuwangi ini sempat menyita perhatian Komnas HAM serta Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Wiranto yang terjun langsung ke lokasi. Pada akhirnya, puluhan orang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka untuk menerima sanksi penjara. Penyebab tragedi santet 1998 sampai saat ini belum dapat dipastikan dengan jelas apa motif yang ada di balik tragedi pembantaian dukun santet 1908 itu. Namun, sebagian menduga karena krisis moneter. Pada akhir 1997 hingga 1998, Indonesia tengah dilanda krisis moneter yang sangat hebat. Dampak dari terjadinya krismon ini dirasakan oleh warga Banyuwangi yang harus menggeser pola pertanian mereka. Pada masa krismon, para pemilik tanah tidak mau lagi menggunakan petani lokal sebagai tenaga penggarap sawah dengan sistem bagi hasil 70/30. Mereka justru menyewakan tanahnya secara permanen kepada pihak ketiga. Baru setelah itu, para penyewa ini akan memborongkan pekerjaan kepada petani dengan sistem bagi hasil 90/10, di mana para petani hanya dibayar Rp5.000 per harinya. Rupanya, perubahan pola pertanian ini membuat para petani merasa diperlakukan secara tidak adil. Mereka harus hidup sengsara. Para petani kemudian menyalahkan para tuan tanah. Buntutnya timbul gejolak sosial yang akhirnya meledak dalam bentuk pembunuhan. Para tuan tanah ini dituduh sebagai dukun santet, sehingga mereka pun dibunuh. Akan tetapi, informasi ini ditentang oleh salah satu pihak yang juga melakukan penelitian ke Banyuwangi. Peneliti tersebut mengungkapkan bahwa pada umumnya motif yang mendorong terjadinya pembunuhan tersebut adalah rasa dendam, iri, dan fitnah. Kalaupun ada motif ekonomi, kemungkinan hanya seputar masalah rebutan warisan tanah.